Kalau gua fakta sih ya. Kalau kata Riko, mungkin Riko bisa bertanggung jawab. Lu punya riset kan? Ngomong aja depan gua, ayo. Asik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Fans guys, fans. Pantasmanians mereka guys. Oke, jadi di sini kita manusia-manusia kritis, ya kan, akan membahas tentang sesuatu yang besar yang terjadi di seluruh dunia, yang penting juga, pokoknya nggak boleh hilang dari tatanan dunia. Kita bakal bahas tentang pendidikan. Oke, jadi di sini gue udah bawa salah satu orang yang paling kritis di 98. Apa coba? Di SMP juga dia paling kritis. Jadi boleh cerita latar belakangnya waktu itu terjadi nggak? Apa tuh yang mana? Yang 3000. Yang di SMP atau SMA? Yang SMA. Yang 3000. Yang SMP boleh. Yang SMP tuh saya SMA. SMP. Yang SMA yang 3000, tahu lo? 3000 yang mana? Yang 3000 video. 3000 video. Oh, Itu boleh diangkat nggak? boleh lah kan? Boleh. Oh, boleh ya. Jadi kita agak bakal ngomongin sesuatu yang panas-panas sedikit. Kalau kalian nggak suka, fuck off. Tapi kan kita berbicara tentang fakta, ya kan. Kita buka dulu dengan hot topik yang di SMP. Ceritakan pengalaman kritis. Kalau di SMP tuh kan biasa kalau dulu tuh suka ada literasi maju. Lu ada nggak di sekolah lu? Nggak ada, tapi kayak kelas 10 kemarin. Iya, kayak kelas 10 juga kan. Jadi kalau ada literasi itu kan maju tuh. Nah, cuman bedanya kalau SMP kalau di sini kan kelas 10-nya doang. Kalau di SMP gua tuh semuanya. Kelas 10, iya kelas 7, 8, 9. Waktu itu gua kelas 8 semester 1 tuh. Gua waktu Belum corona itu? Belum corona. Kelas 8 semester 1 itu gue disuruh ini kan, sebelum itu tuh ada materi debat gitu. Nah, materi debat gue tuh waktu itu sama kelompok gue tentang sistem pendidikan nasional lah, gitu kan. Nah, terus karena dari dasar materi itu, pas pada saat literasi itu gue maju kayak pidato gitu soal literasi, soal pendidikan, sistem pendidikan nasional. Gue bilang kalau sistem pendidikan kita tuh ada 3 komponen yang terutama ya. Yang pertama ada siswa, ada guru, ada sistem pendidikannya. Sayangnya di Indonesia 3 ini hancur semua. Kenapa tuh? Siswanya goblok, malas belajar. Gurunya batu. Dengan gurunya batu itu dalam artian kolot, ya, dan juga nggak mau menerima. Karena dan juga pada saat itu kan 2000 berapa tuh? 19 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu 2019 atau 2018 gitu. Gue masih pakai data UKG guru 2018. UKG itu uji kompetisi guru. Jadi guru seluruh Indonesia diuji kompetisikan. Nah, target sama pemerintah waktu itu tuh sekitar 60-an. Nilai target skornya itu 60. Tapi sama hasil dari UKG-nya itu cuman dapat sekitar 55 kalau nggak salah. Iya, itu data terakhir, pokoknya jauh dari target pemerintah gitu. Nah, itu yang gue bilang, itu yang gue angkat ke waktu pada saat itu. Ya, pidato hitungannya pidato sih. Iya, waktu itu hitungannya pidato. Gue bilang ya, dengan murid yang malas belajar, minim literasi, ditambah dengan guru yang kualitasnya juga masih dipertanyakan, ditambah dengan sistem kurikulum yang nggak jelas, amburadul gitu kan. Sampai sekarang juga itu sistem kurikulum juga masih amburadul gitu kan, nggak jelas lah arahnya tuh kemana gitu. Kayak bisa dibilang setiap kita ganti menteri pendidikan kurikulum. Pasti ganti kurikulum gitu, dan nggak jelas jadinya. Malah anak-anak kita tuh anak-anak modelan kita tuh malah jadi bahan uji coba untuk pemikirannya mereka gitu loh. Sedangkan yang buat itu kurikulum itu kan orang-orang yang bukan praktisinya gitu, bukan praktisi. Istilahnya tuh mereka yang ngajar langsung gitu. Iya benar. Jadi ibaratnya tujuan dari pendidikan itu katanya biar sesuai dengan kenyataan yang ada, bla bla bla, sesuai dengan prakteknya. Iya, tapi mereka nggak melibatkan murid dan guru juga gitu. Cuman nggak tahu ya, bisa aja dilibatkan, cuman kitanya aja yang nggak diajak atau gimana gitu kan. Itu urusannya menteri lah gitu, itu urusannya pemerintah. Cuman yang pasti 3 komponen ini
yang emang terutama di dalam dunia pendidikan, tapi tiga-tiganya ini yang rusak gitu. Belum lagi Semuanya rusak gitu. iya, belum lagi pemanfaatan anggaran dasarnya gitu. Kalau lu tahu kan gua kan ikut lomba tuh, lomba video dokumenter. Gua lagi dibuat Oh, yang gitu. kemarin. Ya. Let's go my friend. Nah, terus kan gua ke ini apa SDN 01 Rabak, Iya. Bogor. Bogor. Itu tuh daerah terpencil tuh, lumayan terpencil. Nah, Oh, yang waktu itu lu ngajakin gua. tapi gua nggak bisa. iya. Iya. Nah, di situ mereka itu guru-gurunya itu tuh untuk sekedar absen aja harus datang pagi. Ibaratnya gini, apa ya? Ibaratnya tuh sekolahnya di Kalisari. Gurunya itu ada di Jakarta Barat, di Jauh banget. daerah Bekasi Jauh gitu. Jadi dengan apa ya? Dengan kalau misalnya kayak kalau nggak salah Pak Basori itu di Bekasi ya. Ya kan? Bekasi. Iya kan? Sekolah di sini. Nah, tapi kan istilahnya jalanannya masih jalanan kota gitu loh. Belum mereka. Kalau mereka tuh jalanannya tuh udah menanjak Bener-bener udah gunung, kesana, gunung jalanannya tuh Ada foto dokumentasi nggak di Google? kayaknya ada. Nggak, Cuman gua nonton. itu belum, kayak mereka tuh dibagi jadi 3 kelas gitu. Dua kelas, model 2 kelas. Satu kelas yang ada gedung sekolah kayak kita ini, satu lagi kelas yang emang di gunung. Jadi ada kelas gunung, 2 gedung sekolah Dua dalam gedung sekolah. satu sekolah. Iya, tahu banyak begitu, Dan kepala sekolahnya juga 3. Maksudnya dia ngehandle 3 sekolah. Satu orang ngehandle. Satu orang iya ngehandle Berarti 3 ada 3 gedung dong. Iya, 3 gedung sekolah, cuman kita datangin SD 01 Rabaknya. Nah, terus di situ tuh ya gedungnya itu sebenarnya biasa-biasa aja, bagus lah, bisa dibilang bagus, mumpuni lah gitu. Layak. Nggak yang daerah-daerah timur, daerah-daerah terpencil sana. Cuman yang gue prihatinkan tuh adalah di sana itu mereka belajar karena pengen aja. Beda sama kita. Kita belajar karena emang sebuah kebutuhan. Orang kota belajar karena sebuah kebutuhan. Iya, Orang apa ya? Cuman kalau di sana mereka belajar tuh cuman karena ya untuk memenuhi standarnya mereka aja gitu loh. Untuk dapat ijazah aja ibaratnya gitu. Beda karena mereka itu kadang gini. Kadang mereka sering nggak masuk misalnya hujan. Kalau hujan itu di sana itu udah nggak bakal masuk. Mereka lebih pilih diem di rumah. Bogor. Karena di sana juga nggak pakai speaker, nggak boleh pakai speaker. Gini nggak? Iya, speaker kayak gini nggak ada. Jadi mereka bukan nggak percaya, lebih ke menjaga kesunyian. Mereka nggak suka, rata-rata di situ tuh nggak suka pakai speaker, gitu. Wow. Dan di situ juga apa ya? Ibaratnya tuh kadang adik-adiknya kan SD tuh. Kadang-kadang mereka sekolah nggak pakai seragam. Pakai baju bebas, pakai sendal. Tapi emang ketentuannya begitu tuh gimana? Sebenarnya ketentuannya mah harus pakai seragam, tapi- cuman kan menyesuaikan yang ada di daerah situ. Guru waktu itu kan cerita tuh, guru yang di sana. Lu udah wawancara juga? Ya sedikit-sedikit cerita-cerita, Lalu baru berarti sharing-sharing. udah ngeriset nih, Iya ngeriset, sharing-sharing aja. Nah di situ tuh beliau tuh mengatakan kalau sebenarnya ya ibaratnya ya peraturan pemerintah kan pengennya kita harus pakai seragam lengkap segala macam. Cuman ya kita harus menyesuaikan juga di sananya itu kan, karena mereka itu kadang ya tadi gue bilang ya kalau misalnya hujan mereka nggak masuk. Terus juga kadang sekolah ya kadang nggak masuk sekolah alasannya kadang nggak masuk sekolah alasannya Simpel lah. bertani, berkebun, bantuin mama bapaknya. Kan Pak Basuri pernah ngomong dah. Apa tuh? Kayaknya gitu dah. Iya kayak gitu. Iya. Jadi mereka tuh sekolah hanya untuk mengisi ijazahnya aja, beda sama kita gitu. Makanya itu yang bikin gue prihatin kalau pendidikan itu ternyata gini loh, cangkupannya luas loh gitu. Nggak cuma sekedar lu datang ke sekolah lu belajar, enggak, tapi pendidikan itu tuh dimana bagaimana lu belajar bersosialisasi. Yang terpenting itu kalau lu masuk ke dalam public school, beda sama private school ya. Kalau lu masuk ke dalam public school, lu bukan cuma datang ke sekolah, lu belajar dengerin guru, enggak, tapi lu bagaimana lu bisa bersosialisasi dengan orang lain. Setuju. Gitu. Percuma lu sekolah di public tapi lu introvert gitu loh. Ibaratnya ya mungkin adalah beberapa orang yang
emang introvert. Iya emang introvert, trauma juga karena Bully. mungkin dibully atau gimana. Cuman bagaimanapun ya kita harus berusaha untuk bisa bersosialisasi. At least lu bisa ngomong gitu loh. Karena ada juga orang yang ya saking introvertnya nggak mau ngomong gitu. Itu yang bahaya gitu loh. Kecuali kalau lu ke private school ya namanya juga private school ya dia juga cuma pengen belajar doang. Beda sama public school gitu. Itu yang harus dikonsenkan ke semua orang kalau di public school ini beda sama sekolah yang ada di private. Kalau namanya juga public jadi ya lu harus bersosialisasi juga, lu harus belajar untuk bersosialisasi, lu nggak bisa terus-terusan untuk belajar gitu karena Private school itu sekolah swasta bukannya? bukan private apa ya bukan private school ya sebutannya homeschooling ya homeschooling sorry ya namanya homeschooling gitu seperti itu apa ya susah sih sebenarnya buat memperbaiki pendidikan itu. Yang paling susah itu ya mungkin karena udah terlanjur lama guru-gurunya itu karena emang masih ada yang kolot, masih ada yang berpikiran konvensional, jadinya ketika kita mau melakukan sebuah perubahan tuh bakal susah gitu loh. Kecuali gue nggak tahu ya, sempat ada wacana dari Nadiem tuh Pak Nadiem katanya nanti semua guru tuh bakal dirotasi terus gitu. Jadi nggak ada yang diem di satu sekolah kayak saya udah ngajar selama 30 tahun di sekolah ini, nggak ada yang kayak gitu lagi. Cuman nggak tahu itu baru wacana aja gitu. Itu tadi gimana? Yang pas lu lagi Apa? pidato. Oh iya, pidato. Kenapa pidato? Oh iya gue jelasin tadi. Yang tadi. Jelasin yang tadi lu jelasin yang gitu. Gue jelasin yang AKG, UKG. Ya, Terus kalau lu ini ya, mungkin lu kaget dengarnya kalau kita tuh peringkat 62 dari 70 negara. Peringkat sistem pendidikan kita. Lu bayangin kita kerja kita belajar dari jam 7 sampai jam 3. Ada yang sampai jam 5 kok. Ada yang sampai jam 5, iya. Dan itu Apa hasilnya kita masih 60, peringkat 60 dari 70. Jadi permasalahannya bukan lama waktunya gitu loh. Di sistem pendidikan kita ini terlalu menekankan kepada generalisir. Apa tuh? Belajar general, jadi banyak pelajaran yang dimasukin ke dalam otak kita. Semua pelajaran kayak semua materi itu harus masuk ke dalam otak kita, sedangkan spesifiknya itu nggak ada gitu. Makanya jadinya kita belajar lama. Sedangkan di Finlandia aja yang dulu itu peringkat 1 sekarang diganti nama Cina kalau nggak salah. Nah, Finlandia itu kan gue ada bukunya tuh. Finlandia itu dia itu belajar cuma 3 jam di dalam ruangan. Sekolah. Sisanya sekolah. Sisanya mereka belajar di luar. Tapi jam sekolah. Jam sekolah juga. Tapi belajar di luar. Belajarnya di luar. Mereka kayak kita nih belajar di luar, kita belajar untuk bersosialisasi. Nah, ibaratnya kayak lu tahu study tour nggak sih? Study tour itu kan biasanya dikasih LKS. Oh iya. Nah, iya sama kayak mereka juga biasanya tuh buat dikasih LKS, sudah kayak guru ngasih lu LKS, sudah lu belajar terserah lu mau kemana aja, yang penting LKS ini harus selesai gitu. Dan mereka nggak ada PR. Mereka nggak ada sistem PR. Cuman mereka ada tadi LKS itu. Gitu. Mereka juga kalau nggak salah nggak ada ujian juga mereka nggak ada ujian juga. Mereka mereka juga nggak ada sistem ranking. Dan ya which is good gitu loh. Kayak kalau nggak ada sistem ranking tuh jadinya nggak bersaing. Lu nggak perlu bersaing ya, lu belajar sesuai kemampuan lu aja gitu loh. Itu yang menurut gue setuju sih dengan adanya nggak ada sistem ranking gitu loh. Iya sih, sekarang udah nggak ada kan? Masih ada yang sekarang sedikit-sedikit sembunyi-sembunyi kayak harus tanya dulu ke guru BK gitu ya. Itu buat yang di SMP asli sih emang. Tapi kalau misal lu bilang tadi di Finlandia itu kan emang begini-begini 3 jam doang, terus sekolahnya outdoor pakai LKS, jadi mereka bisa berkelana mencari istilahnya jawaban tuh real life lah maksudnya. Ya. Kan kalau misalnya di Indonesia ya, nggak tahu di Indonesia doang atau enggak, itu kita kan belajarnya kan maksudnya belajar bisnis pun di kelas kan, nggak ada praktek, mungkin ada praktek tapi kebanyakan teori kan. Tapi kalau misalnya di Finlandia tuh mereka langsung praktek gitu, maksudnya langsung dilepas keluar untuk kritis gitu nyari ngerjain sendiri. Betul. Oh gitu. Kalau misalnya di SMA boleh diomongin nggak? Ini di luar sistem pendidikan tapi masih
di zona sekolah lah ya. Coba Tapi, gimana sih? tapi sebelum itu lo tau nggak fun fact-nya? Terkadang tuh apa yang kita pelajari itu nggak sesuai dengan dunia nyata. Jadi kadang gini, banyak lulusan ekonom, Iya. banyak lulusan yang emang latar belakangnya ekonomi, anak IPS, tapi ketika disuruh jualan tuh masih nggak ngerti caranya gimana. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Sering Ada dengar, juga lulusan anak IPA, kayak ibaratnya lulusan apa ya, matematika mungkin atau apa gitu. Cuman juga masih bingung apa yang harus dilakukan gitu loh. Ya, jadi kayak kadang tuh apa ya? Ya permasalahannya tuh ya terlalu dari sisi sistem pendidikannya itu terlalu general aja gitu loh. Kita seharusnya nggak perlu lah yang belajar segala macam banyak itu, kayak ibaratnya lu belajar sin kostan segala macam. Memang nanti kedepannya lu bakal gitu, kecuali lu Ya, emang suka emang suka. MTK ya kan, kayak si Emang Fatah. passion lu gitu lah Ya ya. kan, kayak si Fatah ya kan. Itu kan emang passion dia kan, emang suka MTK, ya udah silakan gitu loh, belajar aja. Cuman kan bagi kita ini, apakah itu akan berguna untuk nanti, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu, dan sepengalaman kita hidup dengan orang tua kita, apakah mereka belajar sin kosten, apakah mereka ngitung-ngitung uang belanja, uang bulanan itu pakai sin kosten, kan enggak gitu Kita loh. ngambil mangga di pohon aja, kita nggak perlu ngitungin itu jatuhnya berapa biar jatuh. Nah Yang itu, kayak gravitasinya berapa. nah iya, kecuali kalau lu mau belajar ya udah silakan gitu loh. Menciptakan sesuatu yang Bener. emang ya inilah Iya passion lu benar. gitu. Jadi kalau dari gua ya, saran dari gua, untuk nggak tahu bakal didengar nih apa enggak ya, gua nggak tahu ya. Cuman kalau menurut gua, ketika lu SD itu emang penting lu belajar semuanya. Namanya juga sekolah dasar. Ya soalnya kan itu kan common sense. Lu mempelajari dasar-dasar, terus juga kelas 7, kelas 8 tuh aljabar. Menurut gua masih ada penting-pentingnya lah. Gitu. Tapi buat nyari, gue suka matematika, gue Benar gitu. SD SMP menurut gue ya bagus sih untuk lo belajar semuanya itu, ya masih bisa lah, karena masih ada generalnya. Masih perlu itu untuk masih nyari kita benar gitu. Tapi ketika lo masuk SMA lo udah tahu, oh ternyata kalau SMP matematikanya ada banyak macam nih, ada aljabar, ada linear, ada integral, ada ini, ada segala macam gitu kan. Oh kalau di fisika tuh ternyata IPA ya. Kalau di IPA tuh ternyata ada fisika, biologi, kimia, astronomi gitu kan. Fisika itu ternyata belajarnya tentang ini, biologi itu belajarnya tentang ini, kimia itu belajarnya tentang ini. Jadi lu udah tahu SMP tuh lu akan apa ya? Ketika lu masuk SMA tuh lu akan tahu lu akan belajar apa, lu butuh apa, lu mau kuliahnya di mana. Ya udah, lu udah tahu gitu loh. Jadi nggak perlu lagi lu untuk belajar semua mata pelajaran gitu loh. fokus. Iya bener, yang ada malah lu bikin otak lu bukan rusak sih, yang ada malah bikin otak lu penuh, yang jadinya lu malah nggak fokus sama satu hal, kecuali emang orang yang dilahirin udah pintar gitu loh. Kan sekarang kan katanya yang penting rajin, yang penting ini, yang penting itu. Menurut gue kalau emang yang penting rajin, udah masuk militer aja, disiplin, rajin, masuk sekolah kedinasan, masuk. Ngapain gue masuk public school? Gila anjir, Gitu. Gue masuk asrama, gue masuk asrama udah jadi rajin. Gue masuk asrama udah jadi disiplin. Gue masuk pesantren kan, kalau yang muslim, kalau yang Katolik Kristen tuh biasanya asrama ini namanya biar disiplin ya. bener, sekolah seminar gitu iya. kan. Jadi kalau emang rajin, ya malas sih ya, emang malas tuh harus diberantas gitu. Iya. Cuman kalau ujung-ujungnya cuma mentingin rajinnya aja, ya buat apa gitu loh. Mendingan lu masuk, tadi gue bilang mendingan lu masuk asrama. Lu masuk asrama itu lu diajarin disiplin, lu diajarin rajin, lu diajarin bangun pagi untuk benerin kasur gini gitu kan. Nggak apa gitu loh korelasinya. Jadi mendingan lu kalau menurut gua ya mendingan lu homeschooling aja mendingan. Kalau lu mau pinter, kalau lu mau ini. Tadi gue bilang di awal, gue bilang kalau lu masuk sekolah ya lu harus bisa belajar sosialisasi. Benar. Lu juga harus bisa belajar pelajaran gitu loh. Tapi tadi gue bilang pelajaran yang lu suka gitu loh. Jangan pelajaran yang nggak lu suka tapi lu paksa untuk pelajari gitu loh. Ibaratnya kalau lu udah nggak suka sama seseorang, mau orang dibilang gimana pun pasti lu nggak suka gitu loh. Namanya juga orang udah penyakit hati gitu. Itu udah sifat dasar manusia dan bakal susah untuk dirubah gitu loh. Objektif ya, lu bener objektif anjir. Bener. Sedangkan guru-guru tuh kayak maksa pengen
Kita bisa semua. Bener, nilai MTK kamu harus gini gitu kan, nilai bahasa Indonesiamu harus segini, bla bla bla, belum tambah lagi orang tua yang ngejar nilai segala macem. Sebenarnya itu permasalahannya itu cuma ada di bagian terlalu dikasih tekanan aja gitu loh. Sebenarnya kalau apa ya, kalau orang-orang kayak kita semua, apalagi orang-orang yang istilahnya adalah orang-orang yang IQ-nya rendah, ada orang yang IQ-nya tinggi gitu, ya udah biarin aja, kasih mereka kebebasan untuk mereka mempelajari gitu. Orang IQ rendah pasti sosialnya tinggi, rata-rata seperti itu. Orang yang IQ-nya tinggi pasti sosialnya rendah. Bukannya ini ya, sebagian besar, most of them, rata-rata orang pintar itu sosialnya kurang, rata-rata. Cuman orang-orang yang istilahnya berpendidikan terbelakang, justru malah mereka yang sosialnya itu tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih sering mendengarkan gitu loh. Mereka lebih sering mendengarkan orang lain mengajari mereka gitu. Beda sama orang pintar. Orang pintar rata-rata ya mereka mengajari. Mereka kadang karena kepintarannya itu ego mereka tinggi dan mereka nggak mau dibantah gitu. Kayak enggak deh, kayaknya menurut gue tuh seharusnya seperti ini, lu salah, lu gini gitu kan. Sedangkan apa ya, banyak jalan menuju Roma gitu kan, banyak hal untuk kita pelajari, banyak hal. Perbedaan itu malah justru yang bikin kita tuh mantep lah gitu, bahasa ini ya mantep biar lu mantep gitu. dah gitu, bahasa sederhananya gitu. Berarti lu pakai quotes-nya Bruce Lee nih, yang aku lebih takut kepada seseorang yang melatih kakinya dengan satu teknik daripada dengan orang yang berlatih dengan 1000 teknik. Kayaknya gitu. Kalau fokus satu teknik gitu. Kalau panutan gua kan dulu ini si Stephen Hawking, tahu kan lo? Iya. Tahu kan. Nah, Stephen Hawking itu karena gua tahu dia belajar di luar, ya kan. Dia itu sebenarnya pintar astronomi gitu. Dia itu dari kecil pintar astronomi, dia dari kecil itu pintar sains gitu. Dia suka baca buku-buku sains fiksi ya. Cuman karena hal itu dia jadi malas belajar, dia jadi malas sekolah gitu. Tapi karena dorongan dari orang tuanya, kalau untuk orang tuanya itu bilang kayak, kamu kalau mau belajar sains, kamu kalau mau belajar ini, ya kamu harus belajar dulu SMP, SD. Ibaratnya kamu harus mempelajari dasar-dasarnya dulu. Kamu harus mengikuti sekolahnya dulu. Kamu harus ujian yang bagus biar kamu bisa mempelajari itu di Oxford atau di Cambridge gitu kan. Kenapa? Biar ya itulah dunia gitu loh. Jadi jadi karena hal itu tuh yang bikin gua kayak apa ya? Ibaratnya tuh ibaratnya yang buat gue tuh berpikiran kalau sebenarnya dunia ini emang perlu realistis gitu loh. Kayak hal seperti ini, hal untuk sekolah, apa ya, permasalahan sekolah ini tuh nggak cuma di Indonesia aja sebenarnya, di Amerika kan, dunia benar. Tapi yang tau nggak cita-cita gue apa? Lu pernah bilang, lu kan bercabang-cabang anjir, cabang-cabang. Gue mau jadi fisikiawan, tiba-tiba gue mau jadi freelancer. Kalau gue tuh sebenarnya banyak sih cita-cita yang pengen gue mau ya, bukan cita-cita. Desain yang terberat deh apa yang maksudnya pengen banget gitu loh. Yang pengen banget gue lakuin itu adalah gue ingin bikin semua orang berguna. Gue pengen bikin semua orang itu mengerti akan passionnya dia. Asik. Gitu. Satu tujuan sama gue, sama Pantasma. Anjay. Nah, gue pengen apa ya, mengajari. Kalau lu tahu ya, sekolah-sekolah, masih banyak sekolah-sekolah di luar sana yang masih butuh tenaga pengajar gitu loh. Masih banyak sekolah-sekolah sana yang gurunya aja, bahkan bukan guru tapi dia mengajar di sekolah tersebut dan nggak digaji. Miris ya. Iya, banyak sekolah-sekolah seperti itu. Bahkan ada juga sekolah yang gua nggak tahu ya di realitinya ada, cuman ada di drama Indonesia ya, sinetron Indonesia gitu. Gua nggak tahu beneran ada apa enggak ya, cuman menurut gua pasti ada. Mereka sampai dia anak SMA gitu kan, sampai bayar si murid biar mereka mau sekolah. Tapi kayaknya ada yang gitu. Sepertinya ada gitu. Nah itu yang menurut gue ya mirisnya itu loh, kayak ketimbang lo buang-buang anggaran untuk sesuatu hal yang AC di kelas atau gimana gitu, lo mendingan uang itu lo pakai buat hal-hal yang lain.
pembangunan gedung di luar sana. Di daerah kampung gua tuh daerah-daerah timur itu banyak sekali sekolah-sekolah yang masih ketinggalan gitu loh. Di daerah-daerah timur tuh banyak sekali sekolah-sekolah yang masih ketinggalan, banyak sekali murid-murid yang memilih untuk bekerja ketimbang sekolah gitu loh, memilih untuk bertani, memilih untuk nelayan. Itu kebutuhan mereka ya. Iya, karena mereka tuh butuh duitnya, bukan butuh ilmunya. Itu pemikiran-pemikiran di sana tuh yang masih seperti itu gitu loh. Mereka tuh hanya hidup untuk kelangsungan hidup, bukan seperti kita yang apa serba ada serba bisa gitu kan. Ibaratnya internet jauh. Gitu ya, beda jauh. Tapi apa ya, itu yang malah membuat kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Beda sama mereka tuh malah lebih bersyukur. Malah ada apa ya istilahnya tuh, anak desa lebih pintar daripada anak kota. Kenapa? Karena anak desa dengan keterbatasannya mereka masih bisa untuk belajar, mereka masih bisa pengen sekali untuk belajar gitu loh. Itu anak desa. Beda sama anak kota. Anak kota semua serba ada, serba bisa, bimbel di mana-mana, iya, internet kayak ibaratnya lu cari jawaban tinggal di Google aja. Sesusah itu loh malasnya mereka. Beda sama di desa gitu. Di desa ya Allah, internet aja susah gitu kan. Buka HP aja, syukur-syukur ada HP ini. Syukur-syukur ada HP, beli buku juga syukur-syukur gitu loh. Itulah yang malah bikin gue prihatin gitu. Nah, gue tuh rencananya mau hari Sabtu besok, kan kebetulan di SDN Rabak 01 ini nih nggak ada ekskul sama sekali. Mau ada ini? Cuman ada pramuka gitu. Mau nyaranin? Nah iya, gue rencananya pengen ngasih pertunjukan sains lah ke mereka gitu loh. Kan kebetulan gue juga Sabtu besok ini? Iya, Sabtu besok. Mau FOV? Ya kan lu yang ikut, gue mah kagak. Nggak tahu deh, lihat nanti aja. Itu ya, baru itu lanjutkan aja, nggak apa-apa. itu misi bagus, Cok. Itu rencana FOV. Rencana gue seperti itu, jadi mulia banget. Gue pengen apa ya, kasih show lah ke mereka kalau ini loh sains tuh seperti ini loh. Karena kan emang latar belakang gue yang anak kir, pengajar kir juga gitu loh. Itu yang bikin gue seneng sih. Udah SMA. Kelas keren banget. Ini udah berapa tuh? Ini udah berapa? 12 menit? 27 menit. 27 menit. Nah, lanjut aja. Yang SMA gimana? Nggak usah dibahas lah. Terserah. Nggak usah lah. Ntar aja masih hot anjir. Nggak apa-apa. Setahun lagi. Nggak apa-apa. Kita tis. Jadi jadi gini, apalagi anak-anak 98 pasti udah tahu, ya kan? Muka-muka kayak gua gitu pasti udah tahu. Nggak usah, ntar aja video eksklusif lagi ya, ntar sama anak yang terlibat. Jangan. Mau yang mana? Ada yang apa namanya? Ada yang ngirim pap ke pacarnya? Udah. Enggak guys. Ada yang VC. Sebenarnya sih kalau itu kan soalnya kan itu kan tentang pornografi ya. Kalau itu mah gue nggak ikut-ikutan lah, karena ini gue yang tempel. Nah setelah kejadian itu pulang sekolah gue dipanggil kepala sekolah. Sumpah dia melakukan kejahatan tuh berprosedur anjir. Gue dipanggil kepala sekolah. Nah itu gue ngobrol sama beliau selama 1,5 jam lah gitu kan. Gue ceritain semua dari POV gue, kepala sekolah juga menceritakan dari POV sekolah seperti apa. Ya kita berdua akhirnya sharing gitu kan. Dan gue ngerti maksud sekolah gimana, sekolah juga ngerti maksud gue seperti apa gitu. Semuanya ya akhirnya setelah kejadian itu besoknya udah nggak ada lagi yang kayak gitu loh. Udah di stop. Berhasil berarti nih, Cok. Iya. Berhasil. Jadi permasalahannya itu kita nggak bisa nyalain kepala sekolahnya gitu. Kita juga nggak bisa nyalain sekolahnya. Ya menurut gua adalah beberapa itu yang inti permasalahannya seperti itu yang malah jadi hal seperti ini gitu loh.
hal-hal razia seperti itu gitu loh. Cuman akhirnya udah selesai lah gitu. Enggak. You nailed it. Andrew Tate, cok. Anthony Frederico Tate. Oke. Guys, mungkin kalau misalnya lu ngomong kasar banget. Lu begini enggak? Banyak yang gua sensor. Mungkin kalau kalian mau suka mau kita bahas, kita angkat, mungkin nanti kita bakal ketemu lagi sama Rico. 1952 apa? 1998. 1998. Tragedi 98 itu. Nggak tahu deh, yang 3000 video. Nah, nggak, tapi nggak gue bahas detail di sini. Itu kasihan loh anaknya tuh. Itu anaknya tuh gue nggak tahu, cuman katanya anaknya ABK yang nyimpen itu video. Anaknya ABK pas lagi nonton tuh lagi ketahuan aja gitu. Cuman nggak tahu lah, itu masih semua itu Bukan pribadi sendiri, dia mau nonton gimana seterah dia lah. Kita kan tugasnya ngingetin aja. benar itu. Iya, gue bilang kepala sekolah gini nih. Gue bilang gini, lo mau nggak? Ini nggak, gue nggak ngomong lu ya, cuman ibaratnya gini, kayak lu mau ngajarin moral ke anak-anak, tapi pelajaran BK aja masih pelajarin tentang universitas, tentang nilai, tentang pekerjaan gitu. Itu gue bener-bener ngomong ke depan kepala sekolah. Kepala sekolah pun bilang, oh iya, nanti coba bapak panggil kepala BK-nya untuk evaluasi segala macam itu. Itu yang akhirnya malah itu gue dapat bahasa itu tuh dari teman-teman ya. Jadi gue nggak bisa mengklarifikasikan kalau gue nggak bisa membilang kalau itu tuh dari gue, enggak. Tapi gue menyalurkan aspirasi teman-teman yang gue rangkum jadi satu. OSIS bet. DPR banget ini. Ijis. Gila. Gitu. Itu adalah kisah kepahlawanan Rigo di, ya mungkin kalau anti hero sih ya, bukan hero anjir. Anti hero, tapi bener suka villain gua. juga. Bukan villain juga. Karena berbicara tentang kebenaran. Benar. Not all heroes wearing cape, anjay. Dan terima juga kasih. Nggak ada hero yang tidur di kelas mulu. Lu, Cok. Lah gue ujian aja tidur, Cok. Lu bayangin aja. Dia tidur ujian tiba-tiba kesubmit anjir keluar. Kenapa? Ketiduran gua. Itu hari pertama. Cuma setelah gue menemukan suatu trik. Oh gimana? Ada. Lalu seterusnya lu demam. Setelah gue menemukan suatu trik, gue bisa tidur dengan tenang tanpa takut ujian gue kesubmit atau refresh. Right guys, mungkin kalau tadi gue bilang, kalau misalnya kalian mau kita bahas lengkapnya tragedinya, ntar mungkin setahun lagi kita bakal bahas nyari main aman. Oke. Sebenarnya itu udah paling lengkap. Lu lengkap itu? Udah lengkap. Udah lengkap kan sih. Ada side-nya, ada akar-akar yang lain gitu. Itu yang ya. Pokoknya sampai OSIS juga ikut, MPK ikut. Terus awal mulanya gimana itu kan belum dijelasin. Nilai jelek. Iya, nilai jelek. Nilai gue jelek. Terus kita ntar kita angkat film aja, kita angkat jadi film. Nilai gue jelek. Setuju nggak kalau kita bikin film pendek tentang itu, guys? Semuanya dijelekin. Enggak jelek. Emang karena dia cuma diintimidasi habisnya. Jadi buat bahan senjata lah buat mereka. Buat menyerang itu. Ya lu aja jelek begini kenapa sok kritis gitu. Ya, anak kritis salah. Giliran kita nggak kritis disuruh kritis. Ya kayak gua podcast ntar nih sama Kimi sama Pata kemarin. Alright guys, udah hampir mau 1 jam. Terima kasih buat kalian sudah menonton dan mendengarkan ocehan-ocehan kritis kita. Semoga bermanfaat. Dan bagi pihak-pihak yang tersinggung, mohon maaf. Ini kita, kalau gua fakta sih ya. Kalau kata Rico, mungkin Rico bisa bertanggung jawab. Lu punya riset kan? Ngomong aja depan gua, ayo. Asik, gentleman. Kalau gua kan cuman host, pembawa, publisher doang. Ya kan di platform gua. Mungkin kalau kalian misalnya ada masalah atau apa-apa, DM aja di Greenwave 57 account. Nah, kalian bisa di situ, ntar gua bakal ngomong langsung ke Rico. Oke, kita bakal tutup. Kita tutup dengan kata-kata dari Mas Dilan. Tutup. Tutup. Kata-kata. Jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Gue lebih malu diem ngelihat teman gue ditindas daripada iya benar, gue lebih malu diem ngelihat teman gue ditindas daripada iya benar sih, daripada apa sih, gimana sih bahasanya? Gue lebih malu ngeliat teman gue ditindas tapi gue diam aja. Oh iya benar, daripada gue bersuara. Iya. Oke. Intinya
ya Lebih baik intinya bersuara daripada diam aja gitu. bener, intinya lebih baik lo bersuara. Selagi lo punya data dan fakta, why not gitu kan. Ada Kalau di masalah jalan yang benar gitu. iya, kalau lu masalah takut atau apa, hubungin gua aja, backingan gua kuat. Orang hukum bos. Hukum nih bos. Oke. Thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Bye.